Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Simamora dalam mata pelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang organisasi kehidupan. Ternyata tidak hanya bangunan rumah yang terorganisir dengan teratur, tetapi pada manusia, contohnya pada penciptaan awal sampai kita terlahir dengan sempurna atas izin Tuhan, itu sangat terorganisir. Kira-kira bagaimana ya struktur organisasi kehidupan itu? Untuk memudahkan kita belajar biologi, objek kajian biologi itu didasarkan atas beberapa tingkatan. Yang pertama adalah sel, jaringan, organ, sistem organ yang kemudian akan membentuk organisme itu sendiri. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Jaringan yang menjalankan fungsi tertentu akan membentuk organ. Organ-organ akan membentuk sistem organ. Dan sistem organ inilah yang akhirnya nanti akan membentuk organisme. Seperti membangun rumah, sel itu ibaratkan satu buah batu bata yang tidak bisa diuraikan atau dibagi-bagi. Jaringan itu ibaratkan batu bata yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama yang tersusun membentuk dinding rumah. Dinding-dinding rumah ini kemudian akan membentuk sebuah ruangan, sedangkan sistem organ diibaratkan gabungan dari ruangan yang membentuk sebuah rumah. Nah, untuk memudahkan kita belajar struktur organisasi kehidupan, Ibu akan menjelaskan contoh dari sel. Nah, setiap bagian tubuh kita itu terdiri dari sel. Di dalam tubuh kita terdapat sel darah merah, sel darah putih, dan sel keping-keping darah pembeku. Sel-sel darah ini akan membentuk jaringan darah. Jaringan darah ini adalah pembentuk atau penyusun dari organ jantung. Organ jantung dan pembuluh darah akan membentuk sistem organ yang kita kenal dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem gerak, sistem saraf itu adalah penyusun dari tubuh organisme itu sendiri. Jadi kita ulangi ya, struktur organisasi yang dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah sel, jaringan, organ, sistem organ yang akan membentuk organisme. Jadi anak-anak sekalian, hari ini kita akan batasi pelajaran kita, yaitu tentang sel sebagai unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Sel sebagai unit struktural terkecil makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui, makhluk hidup tersusun dari sel. Dan sel itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Berdasarkan jumlah selnya, makhluk hidup dibagi menjadi dua. Yang
Yang pertama adalah makhluk hidup atau organisme uniseluler, yang artinya organisme yang terdiri dari satu sel saja. Makhluk hidup atau organisme uniseluler ini bisa memberi makan dirinya sendiri, bergerak, menanggapi rangsang, beradaptasi, bahkan bereproduksi dengan sangat cepat. Contoh dari hewan ini adalah amuba. Yang kedua adalah organisme multiseluler yang bersel banyak. Contohnya adalah manusia, harimau, gajah, itik, cacing, dan lain sebagainya. Sel sebagai unit fungsional terkecil makhluk hidup. Sel dikatakan unit terkecil karena dia tidak dapat dibagi-bagi menjadi bagian-bagian yang mampu berdiri sendiri. Sel adalah unit dasar makhluk hidup yang dapat menjalankan fungsi kehidupan. Berbagai jenis aktivitas makhluk hidup itu tercermin dari aktivitas sel. Jadi jika kita bernapas, berarti sel juga bernapas. Kita makan, sel juga makan. Dan apapun aktivitas yang kita laksanakan itu adalah cerminan dari aktivitas sel di dalam tubuhmu. Setiap sel memiliki fungsi masing-masing, seperti untuk bernapas, untuk bergerak, reproduksi, mengeluarkan zat sisa, melakukan perlawanan terhadap zat asing di dalam tubuh kita. Itu semua dilakukan oleh sel. Sel adalah bagian terkecil yang mampu melaksanakan kehidupan. Kira-kira bagaimana ya sel ini mampu menjalankan fungsi kehidupan? Ternyata di dalam sel terdapat bagian-bagian sel atau organel sel yang menjalankan fungsi tertentu di dalam sel itu sendiri. Nah, organel-organel sel itu contohnya yang pertama adalah nukleus atau inti sel, kedua retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Yang ketiga ribosom, 4 lisosom, 5 badan Golgi, 6 membran sel pada hewan, 7 dinding sel pada tumbuhan, 8 vakuola pada tumbuhan, 9 badan Golgi, 10 mitokondria. Kira-kira bagaimana ya organel-organel sel ini menjalankan aktivitas atau fungsi kehidupan? Misalkan mitokondria. Mitokondria ini berfungsi sebagai respirasi sel atau pernapasan sel. Ini tercermin dari aktivitas paru-paru kita. Kan paru-paru kita kan berfungsi untuk bernapas. Yang kedua, ribosom untuk sintesis protein yang tercermin pada organ hati kita. Yang ketiga adalah retikulum endoplasma yang berperan dalam transportasi. Kalau di dalam tubuh kita itu namanya pembuluh darah yang berfungsi untuk mengangkut zat makanan, oksigen ke seluruh tubuh kita. Yang keempat itu nukleus, contohnya pengendali aktivitas sel. Ini tercermin dari organ tubuh kita, otak, yang berfungsi untuk mengendalikan aktivitas tubuh kita. Dan misalkan yang terakhir adalah lisosom. Lisosom itu adalah pertahanan diri dan dia berperan dalam perlindungan zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau lebih jelasnya itu pada sel darah putih